Anda dan saya berada dalam program Bible Everyday. Saya mengajak Anda terus untuk tekun membaca firman Tuhan satu pasal satu hari. Hari ini kita sudah tiba di 1 Raja-Raja pasal yang ke-10. Ibu bapak saudara semuanya, Salomo menjadi raja yang sangat berhasil. Hikmatnya luar biasa, kekayaannya luar biasa. Kalau Anda baca ayat yang ke-14 di pasal ini, saya bacakan, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. 666 talenta. 1 talenta 34 kilo. Anda kali saja 666 talenta kali 34 kilo, itu baru emasnya. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar, pedagang-pedagang, dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Kalau Anda baca ayat-ayat berikutnya, itu penghasilan Salomo dan kekayaannya pada waktu itu. Secara kekayaan dia dapat, secara kekuasaan bangsa-bangsa takluk dan memberikan upeti, secara hikmat sudah terbukti, bahkan secara popularitas sangat mencengangkan. Makanya tidak heran Ratu negeri Sheba pun tertarik untuk bertemu dengan Salomo untuk membuktikan sendiri apakah benar seperti yang dia dengar, bahwa ada raja yang demikian berhikmat, ada raja yang demikian besar, yaitu Salomo. Dan benar saudara, Ratu Sheba datang ke Yerusalem. Dia datang dengan pengiring yang sangat banyak, unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas, batu permata yang mahal-mahal. Kemudian tibalah dia berjumpa dengan Salomo. Dan dia bertanya kepada Salomo, mengajukan banyak teka-teki yang saya tahu kalau pertanyaan yang sudah dipersiapkan, mungkin itu adalah pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab. Tetapi Alkitab berkata seperti ini, dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani, berpakaian, minumannya, dan korban bakaran biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Saudara-saudara, ratu ini tercengang karena apa? Yang pertama karena hikmatnya. Semua pertanyaan yang dia tanyakan bisa dijawab semuanya oleh Salomo. Yang membuat ratu ini tercengang karena apa lagi? Karena Salomo melayani dengan baik. Karena ratu ini melihat bagaimana makanan di meja dipersiapkan dengan baik, cara duduk pegawai-pegawainya, penampilannya, dan bagaimana segala sesuatu yang dilihat oleh Ratu Sheba ini sungguh-sungguh luar biasa. Kalau orang biasa melihat sebuah kemewahan, melihat sebuah hal yang besar, hal yang indah, kagum, saya rasa ya karena dia orang biasa. Tapi kalau sampai ratu menjadi tercengang, karena ratu terbiasa dengan kemewahan, ratu terbiasa dengan tata cara, ratu terbiasa dengan pegawai yang disiplin, melayani dengan baik. Kalau sampai ratu saja masih tercengang, maka tentu kualitas daripada Salomo dalam mengatur segala sesuatu sungguhlah luar biasa. Dan ayat yang ke-9, ini yang menjadi pembahasan kita hari ini. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Hingga keluar dari mulut Ratu Sheba, terpujilah Tuhan Allahmu. Jadi saudara, yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini adalah seperti ini. Pekerjaan kita bisa memuliakan Tuhan. Keputusan-keputusan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Prestasi yang kita buat
bisa memuliakan nama Tuhan. Bahkan penampilan kita, cara kita berpakaian, cara kita berbicara, cara kita menjawab, cara kita berhubungan dengan orang, itu bisa memuliakan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa memuliakan Tuhan itu tidak hanya ketika kita berada di gereja, menyanyi, menyembah, memuji. Memang itu memuliakan Tuhan, tapi dalam keseharian kita juga bisa memuliakan Tuhan. Alkitab bukankah berkata seperti ini, engkau adalah garam dan terang dunia. Dan firman Tuhan juga berkata, baiklah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi ketika orang melihat kualitas kita, perbuatan baik kita, sikap kita, maka mereka bisa memuliakan Bapa di surga. Dan bukankah sesungguhnya esensi kekristenan seperti itu? Kita bak surat pujian yang terbuka, yang orang lain bisa membacanya, dan setelah mereka membacanya, hidup kita menjadi kesaksian yang baik bagi mereka, sehingga mereka memuliakan Tuhan di surga. Pertanyaan buat Anda semuanya, termasuk buat saya, apakah kita menjalani hidup yang memuliakan nama Tuhan? Kalau Anda seorang owner dari sebuah bisnis, apakah karyawan-karyawanmu ketika melihat bagaimana cara engkau bekerja, cara engkau memimpin, cara engkau mengambil keputusan, apakah Tuhan dimuliakan? Kalau kita seorang karyawan, apakah atasanmu melihat engkau bekerja dan mereka memuliakan Tuhan karena engkau menjadi karyawan yang melakukan pekerjaan dengan sangat baik dan tanggung jawab? Kalau kita berada di masyarakat, cara kita berpenampilan, cara kita bersikap, cara kita menyapa, cara kita bersosialisasi, apakah itu memuliakan Tuhan? Dan kalau Anda masih sekolah misalnya, prestasimu apakah memuliakan Tuhan? Jadi dalam hidup ini sesungguhnya kita harus memuliakan Tuhan. Ratu negeri Seba melihat Salomo dan apa yang dibuat Salomo, memuliakan Tuhan. Hal yang sama bisa terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati.